Kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan sholat sunnah rawatib. Kemarin sudah kita jabarkan terkait dengan sholat sunnah rawatib menurut mazhab Syafi'i. Sekarang kita akan membawakan hadis-hadisnya, hadis-hadis terkait dengan sholat sunnah rawatib sebelum kita lanjut ke mazhab yang lainnya. Yang pertama adalah hadis dari Bukhari dan Muslim, Ani bin Umar. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala hafiztu minan nabi sallallahu alaihi wasallam asra raka'atin raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi wa raka'ataini qabla subhi. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, saya selalu menjaga sholat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 10 rakaat. Nah, 10 rakaat ini dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i sebagai sunnah muakkadah, sholat sunnah rawatib yang muakkadah. Apa itu 10 rakaat ini? Raka'ataini qabla adh-dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi, dan 2 rakaat setelah maghrib fi baitihi, tapi di rumahnya. Ya, maklum rumahnya itu di samping masjid, ya, di sini di sampingnya, dempet. Kalau ada kajian langsung. Tapi kalau Rasulullah SAW pulang ke rumah, sahabat biasanya pada yantazirunal isya, pada nunggu waktu isya. Makanya di dalam hadis terkait dengan tidur itu ada yang sampai terkantuk-kantuk begitu, karena pagi-paginya capek, akhirnya sahabat pada takhfiku ru'usuhum, kepalanya pada ngantuk-kantuk sambil nunggu isya begitu. Karena kalau pulang lagi nanggung, nggak ada listrik, nggak ada apa. Nah, tapi Rasulullah di sini warok ataini ba'dal maghribi fi baiti, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, warok ataini ba'dal isya'i fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya, warok ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini hadis yang pertama terkait dengan sholat sunnah rawatib yang dijadikan dasar oleh mazhab Imam Syafi'i. Kemudian di hadis yang kedua, nih hadisnya beda ya. Ini yang dijadikan dasar oleh mazhabnya Imam Abu Hanifah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum sholat zuhur, wa raka'ataini qabla al-ghadati, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Makanya kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah, dia bukan 10 rakaat tapi 12 rakaat sholat sunnah yang muakkadah. Jadi salah satunya ditambah 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, kalau Imam Syafi'i 2 rakaat sebelum zuhur. Tapi kalau Imam Abu Hanifah 4 rakaat sebelum zuhur. Ini dalilnya. Dalilnya ini Aisyah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian di sini dikomentari, kenapa sebabnya di riwayatnya Abdullah bin Umar cuma 2, kemudian di riwayatnya Aisyah tambah jadi 2, jadi 4. Kemudian jawabannya di sini adalah li'anna hadhihi ziyadatun alimat Aisyah.
Kemudian tambahan ini hanya diketahui oleh Aisyah, walam ya'lamha Ibnu Umar, tapi Ibnu Umar tidak mengetahuinya. Jadi tambahan pengetahuan dari Aisyah bahwasanya Nabi itu sebelum sholat zuhur dia 4 rakaat, nggak pernah meninggalkan, meninggalkan. Bahkan kalau di mazhabnya Imam Abu Hanifah 4 rakaat langsung tanpa salam, nggak dua-dua begitu. Kalau di mazhab Abu Hanifah, berbeda dengan di mazhabnya Imam Syafi'i, dia dua-dua, 2 rakaat yang muakkadah, 2 rakaat yang gair muakkadah. Tetapi Imam Abu Hanifah 4 rakaat langsung muakkadah dan 1 salam. Apa dalilnya? Ini dalilnya dia dari riwayatnya Abi Ayyub. Ini sahabat Nabi juga. Abi Ayyub riwayat Imam Abu Daud dan Turmuzi, Ibnu Majah dan Ibu Huzaimah. Bahkan ada fadilahnya ini. Tapi tidak diriwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tidak diriwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tapi adanya di Abu Daud dan Imam Turmuzi, Ibnu Majah dan Ibnu Huzaimah dari Abi Ayyub Al-Ansori. Apa katanya? Arba'un qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, laisa fihinna taslimun, tidak ada salam, langsung 4 rakaat. Tuftahu lahunna abwabus sama, maka akan dibuka pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit. Kemudian di hadis Anas bin Malik, lagi-lagi riwayat Tobroni, nanti juga terjadi diskusi antara para ulama ahli hadis. Arba'un qabla dzuhri ka'adlihinna ba'dal isya, 4 rakaat setelah zuhur sama seperti 4 rakaat setelah isya. Nanti di mazhab yang lain Imam Malik bukan 2 rakaat setelah isya, 4 rakaat setelah isya. Jadi wa arba'un ba'dal isya, habis isya 4 rakaat, bukan 2 rakaat menurut hadis Anas bin Malik ini. Akhrajahu Tobroni, hadis riwayat Imam At-Tobroni. Hadis riwayat Imam At-Tobroni. Nah, kemudian di sini juga ada fadilahnya Aisyah juga. Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala say'in minan nawafil asaddu ta'ahudan minhu ala raq'atail fajri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menjaga, asad sampai asad kalimatnya, sangat-sangat menjaga ta'ahudan ala raq'atail fajri, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Di riwayat Imam Muslim, raq'atail fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini kita lihat, ini yang mazhabul jumhur yang mengatakan 12 rakaat muakkadah berdasarkan hadis Ummi Habibah, termasuk istri Nabi. Wa an Ummi Habibah ummil mu'minin, dari Ummi Habibah ummil mu'minin, qalat, ia berkata, sami'tu, bahkan sami'tu itu, kalau sami'tu itu benar-benar dengar langsung gitu. Jadi kalau dalam ilmu hadis derajatnya tinggian sami'tu daripada qala. Misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, itu nomor 2. Nomor 1-nya sami'tu, saya mendengar, itu nomor 1. Kalau dari sisi ilmu mustalahul hadis. Kalau belajar ilmu mustalahul hadis, dia pertama tingkatannya gitu. Kalau perawi tingkatnya Bukhari Muslim, kemudian Bukhari Muslim, kemudian sunan-sunan. Nah, kalau dari segi lafaznya, sami'a itu, sami'tu itu paling tinggi, sami'tu. Kemudian nanti ada qala, kemudian ada haddasa, dan lain sebagainya. Jadi langsung indra begitu, mendengar langsung.
Apa? Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sholla, barang siapa yang sholat isnatai asrota rok'atan, 12 rakaat, fi yaumihi wa lailatihi, di sehari semalamnya, ini 12 rakaat rawatib. Sehingga para ulama berbeda pendapat di sini, mana yang 12 rakaat. Bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangun nanti rumah di surga. Kalau dawamin, mendawamkan rawatib yang muakkadah itu. Walaupun tadi ada perbedaan penamaan mana nih muakkadahnya nih. Ya. Tapi kalau kalau didawamkan, itu akan dibangun rumah di surga. Baitun fil jannah, rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ini asar belum kelihatan ini. Kita lihat. Nah, ini dia. Belum kelihatan juga asar nih. Rupanya hadisnya banyak begitu. Enggak satu kesatuan, satu sahabat lengkap begitu, enggak. Tapi ngambil dari hadis-hadis yang lain. Makanya kalau misalnya ada satu masalah, itu jangan langsung diputuskan. Harus ambil dari semua hadis yang pernah ada. Di Muslim, Bukhari, Abu Daud, semua diambil, simpulkan. Baru enak jadinya. Tapi kalau cuma satu-satu ambil sambil satu, nanti jangan-jangan kita nggak tahu nih, dengar ada hadis yang lain begitu. Makanya kumpulin semua, baru kemudian simpulkan. Nah, ini para ulama begitu. Nah, Walid Turmuzi di hadis riwayat Imam Turmuzi, wazada arba'an qabla dzuhri. Nah, ini yang menjadi ininya ya, dalil daripada Abu Hanifah. 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'atail ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa raka'atail qabla salatil fajr, 2 rakaat setelah sebelum salat fajar. Jadi 12 rakaat. Yang rawatib. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh akan dibangun di sorga. Tetapi di hadis yang lain, walil khamsati anha, riwayat imam yang 5 itu adalah bukan Bukhari Muslim, Abu Daud, Imam Turmuzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah plus Imam Ahmad. Jadi hadisnya ada di situ semua. Di riwayat Imam Bukhari, di riwayat Imam Abu Daud ada, Imam Turmuzi ada, Imam Nasai ada, Ibnu Majah ada, plus di riwayat Imam Ahmad. Ini hadisnya ada. Makanya walil khamsati anha, diriwayatkan oleh 5 imam. Man hafazo ala arba'in, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'in ba'daha, 4 rakaat setelah zuhur, harramahullahu ta'ala alan nar, Allah akan mengharamkan baginya masuk neraka. Cuman 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur. Rupanya rahmat Allah sangat luas. Nah, baru ketemu asar nih. Dari Ibnu Umar juga, tapi Ibnu Umar yang satu riwayat Imam Bukhari Muslim yang muakkadah, dan yang ini Ibnu Umar menyendiri riwayatnya terkait dengan 4 rakaat sebelum asar. Tadi kan yang pertama itu yang 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, itu Ibnu Umar juga. Tapi Bukhari Muslim yang dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i, rawatib yang muakkadah. Nah, Ibnu Umar juga sama meriwayatkan hadis ini, tapi 4 rakaat sebelum zuhur, sebelum asar. Allah akan beri rahmat, Allah akan beri kasih sayang kepada orang yang menjalankan 4 rakaat sebelum asar. Kata Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimahullahu imro'an shalla arba'an qoblal asri. Allah akan memberi kasih sayang, memberi rahmat bagi seseorang shalla arba'an yang
sholat 4 rakaat qoblal asri, sebelum asar. Ini baru ada asarnya, 4 rakaat. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Imam Turmuzi, Ibnu Huzaimah, wa sahhahahu, dan disahihkan hadisnya oleh Ibnu Huzaimah. Nah, kemudian maghrib. Nah, tapi maghrib hadisnya terpisah dari hadis-hadis yang lain. Sahabatnya berbeda juga. Sahabatnya yang meriwayatkan Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, an Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala shallu qoblal maghrib, salatlah kamu sebelum maghrib. Shallu qoblal maghrib sampai 3 kali. Salatlah kamu sebelum maghrib, liman sa'a, bagi yang pengen saja. Nah, ini yang dijadikan dasar, ini adanya ghairu muakkadah. Tapi disuruh juga gitu. Disuruh juga begitu. Bahkan bukan hanya ini, riwayatnya Abdullah bin Mughaffar Bukhari juga. Hadisnya Bukhari, rawahul Bukhari, Imam Bukhari, tapi dari Abdullah bin Mughaffal, kita diperintahkan untuk sholat sebelum maghrib. Shallu qoblal maghrib. Sholat apa ini ya? Sholat qoblal maghrib. Kan nggak ada sholat apa lagi, habis asar kan udah nggak ada lagi sholat, kecuali tahiyat masjid atau apa begitu. Kemudian dijabarkan lagi oleh Ibnu Hibban, sama dari Abdullah bin Mughaffal juga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla qoblal maghribi rakaataini, ia sholat sebelum maghrib 2 rakaat. Dia sholat sebelum maghrib 2 rakaat. Nah, bahkan di riwayat Muslim, kunna nusalli rakaataini ba'da ghurubis samsi, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarona falam ya'murna walam yanhana. Dari Anas bin Malik, riwayat Imam Muslim, kami sholat 2 rakaat sebelum maghrib, dan Rasulullah melihat kita, nggak diperintahkan, nggak memerintahkan kami, nggak melarang kami. Rasulullah melihat. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. 2 rakaat, bukan maghrib berarti kan, bukan sholat maghrib. Sampai sini ada diskusi, tafadhol. Sebelum kita lanjut ke apa namanya. Nah, ini dia yang dasar yang dijadikan dalil oleh sunnah itu dua-dua. Ini nih. Sholatul laili wan nahari masna. Salat malam atau siang 2. Di hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih, sholatul laili masna masna, salat malam itu 2-2, masna masna, 2-2. Ini yang dijadikan dalil, bukan 4-4-3, tapi 2-2-2-2 begitu, enggak 4-4-3. Fa iza khasiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan. Kalau sudah hampir subuh, salatnya 1 rakaat saja buat witir. 1 rakaat saja kalau takut kena subuh begitu ya.
Ada dalilnya atau enggak gitu ya? Pindah-pindah. Oh iya. Oh iya ya. Masih ada jamaah kemudian dia nggak ngikut gitu ya. Ada jamaah yang lain. Nah, itu nanti kalau yang pertama dulu ya. Yang pertama terkait dengan apa? Pindah-pindah. Ini sholat sunnahnya di sini, sholat wajib pindah ke sini, pindah ke sini. Ada dalilnya atau tidak? Itu ijtihad saja. Ijtihad. Jadi tidak ada kalau secara khusus pindah-pindah itu tidak. Tapi itu ijtihad dari ulama-ulama. Kalau dibaca-baca itu wa yusannu, kalau di Syafi'iyah itu, kalau di kitab-kitabnya disunnahkan untuk pindah-pindah tempat. Tapi istihad apa? Supaya karena tempat itu akan menjadi saksi kita nanti, dasarnya begitu, menjadi saksi kita ketika kita nanti di hari kiamat. Kan semua akan menjadi saksi kecuali apanya ya, kecuali ya mulutnya apa ya, semua tangannya, matanya, itu semua akan menjadi saksi nanti. Jadi CCTV-nya semua akan bicara, termasuk yang kita datangi. Kalau kita misalnya pernah datang ke tempat maksiat, tempat tersebut akan bercerita kita pernah pernah bermaksiat di sana. Itu semua akan menjadi saksi lah. Nah, itu dijadikan dasar ijtihad oleh para ulama. Berpindah-pindah itu adalah merupakan ijtihad supaya tempat itu menjadi saksi. Kalau satu aja berarti satu dong saksinya begitu. Pindah lagi ada 2, 3. Tapi kalau saya sih tidak masalah, satu juga nggak masalah, saksi juga ya. Itu ijtihad ya. Sekali lagi itu ijtihad. Ijtihad oleh ulama terkait dengan disunahkan untuk pindah-pindah tempat itu, karena tempat-tempat itu adalah merupakan saksi nanti kita di akhirat. Baik itu saksi buruk maupun saksi baik. Nah, jadi pindah ke sini, pindah ke sini. Nanti pindah-pindah begitu. Memang kalau ditanya dalil secara jelas letterlek, nggak ada. Setahu saya tidak ada. Setahu saya saya belum baca, tapi belum pernah saya nemuin gitu. Artinya kalau misalnya habis sholat sunnah pindah dulu di sini gitu. Tidak, belum ketemu. Yang ada ya sholat sunnah saja begitu. Cuman yang saya pahami adalah kenapa para ulama itu bilang sunnahnya pindah-pindah begitu. Yang saya pahami adalah karena tempat itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Begitu. Jadi saksi ini, jadi supaya banyak saksinya gitu. Baik itu saksi buruk maupun saksi baik. Boleh nggak dilaksanain? Ya nggak apa-apa, itu ijtihad. Ijtihad itu boleh diikuti, boleh tidak. Ya, boleh diikuti, boleh tidak masalah diikuti juga. Kalau enggak ya nggak masalah juga, mau pindah-pindah nggak masalah, asal jangan ganggu orang. Pindah ke sini, sono enggak, itu nanti masuk ke dalam hadis yang lain, nggak boleh menzolimi orang begitu kan. Udah tahu tempatnya di sini digeser nggak boleh. Ada hadisnya itu kan, kalau orang sudah tempatnya di sini nggak boleh digeser. Nah, nanti ke situ. Tapi kalau misalnya masih kosong banyak, dia pindah lagi ke sini, ya nggak apa-apa juga gitu. Artinya mau dia diam di tempat atau mau pindah, ya habis sholat sunnah dia pindah ke belakang misalnya, nggak masalah juga. Atau dia tetap di situ, nggak masalah juga. Kalau dia mau ikut nggak masalah. Kenapa? Karena ijtihad. Ijtihad itu boleh diikuti, boleh tidak. Pendapat para ulama boleh diikuti, boleh tidak. Silakan saja gitu. Kalau ditanya mana yang benar, ya ijtihad itu ya ada hadisnya kan, ada ininya. Kalau misalnya seorang mujtahid dia berijtihad, maka dia dapat 2 pahala. Tetap dapat 2 pahala kalau benar. Kalau salah pun dapat 1 pahala. Dapat pahala juga. Kalau dia berijtihad dengan dalil ya, dengan korek dalil. Kan itu tadi dalilnya itu. Berdasarkan dalil yang lain terkait dengan tempat-tempat itu, semua akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan apa tadi ya? Lupa. Oh iya, imamnya nggak boleh dalam satu tempat ada 2 kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat itu misalnya apa ya? Yang jelas tidak boleh nanti di bab masalah imam, babul imamah itu nanti di pasal bab imamah tentang yang harus dilakukan, kewajiban seorang makmum itu ngikut imam.
Kalau dia dia ada dua imam, itu dia nggak tunggu imam selesai baru dia bikin jamaah baru. Ya, makanya ada hadis man adroka rokatan, ya, di situ nanti barang siapa yang dia menemukan satu rokaat, faqad adroka sholah, maka dia sudah menemukan sholat. Makanya walaupun dia sudah tahiyat akhir, ya maju aja terus aja dia maju, artinya ngikutin aja. Nah, kalau mau ngikutin aja. Kalau mau nunggu, ya jangan ada dua imam, nunggu selesai baru kemudian bikin imam yang baru. Kalaupun kita ikut imam yang tadi yang sudah pengen selesai, kemudian kita ikut jamaahnya, sudah dapat pahala, artinya sudah dapat pahala berjamaah. Yang penting dia belum salam. Karena pemahaman daripada hadis man adroka rokatan itu adalah barang siapa yang menemukan sholat walaupun sedetik tapi dia belum berakhir, maka dia sudah menemukan maka dia sudah mendapatkan sholat. Yang penting dia sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian duduk, dia Assalamualaikum warahmatullah, tapi dia yang penting sudah Allahu Akbar, kemudian dia turun kan, udah ininya imamnya sudah Assalamualaikum, ya udah naik lagi dia 4 rakaat baru, tapi dia sudah dapat pahala berjamaah. Nanti kalau ada yang belakang tinggal iniin aja begitu. Kalau ada yang belakangnya pengen berimam, atau kalau pengen berimam yang baru, bikin baru, ya tidak masalah juga. Jadi kalau terkait dengan ada dua imam, menurut saya tidak boleh, kecuali dalam keadaan darurat. Itu di fikih-fikih dijelaskan dalam keadaan darurat itu, misalnya tidak tahu ada imam, ada jamaah, misalnya masjidnya terlalu besar kayak Istiqlal gitu. Misalnya di Istiqlal itu kan ada beberapa lantai, tapi dia bukan berjamaah yang pertama itu, dia datangnya jam 1:30. Karena ada rombongan jam 1:30 ya, kemudian dia sholat sini, kemudian dia nggak tahu rupanya ada jamaah juga di lantai 2 gitu. Nggak mungkin kan, ya udah dia coba di situ, masjidnya terlalu luas, kemudian nggak tahu ada jamaah di situ, itu bisa, bisa. Misalnya ya, masjidnya ada lantai 2, nggak ada ininya lagi, nggak ada bolongnya lagi, dia di atas jamaah, di bawah jamaah, itu tidak masalah kalau nggak tahu begitu. Ada 2 jamaah gitu ya. Nah, di sini ada satu di atas. Ini kalau dia posisinya tahu, ya seharusnya kalau dia tahu, kalau di masjid yang kecil ini kayak Mas kan kecil tuh ya, seharusnya yang imam yang kedua ini yang harus tidak mendirikan jamaah, dia ikut imam yang pertama dulu, jangan sampai 2 jamaah itu. Tapi kalau kondisinya tadi ya, masjid yang sangat luas, di Masjidil Haram misalnya, Masjid Madinah yang atau di pojok sana, dia baru datang pojoknya yang bab pintu yang 7, yang atau pintu yang sebelah sana, tidak masalah ada 2 jamaah dalam satu masjid. Karena jauh, terus kemudian nggak tahu juga dia mau ke sono, ya udah sulit lah begitu, masakoh lah. Iya. Beda, tapi tahu gitu, tahu dia ada imam. Sholatnya sama, maghrib juga. Menurut saya sih tidak, menurut saya ya. Tapi kalau ada pendapat yang boleh, saya belum saya membacanya itu sepakat itu ya. Kalau jumhur walau alam. Jadi kalau ada 2 jamaah itu memang nggak boleh, kecuali dalam keadaan darurat ya tadi. Nggak tahu misalnya, atau jauh-jauhan, yang atau di Madinah, yang atau di bab sana, di utara, pintu selatan, itu boleh. Tapi kalau misalnya kecuali sholatnya berbeda, nah ini terjadi perbedaan pendapat. Yang atau sholatnya bukan musafir, yang atau sholatnya sholat yang musafir, itu boleh. Artinya terjadi perbedaan pendapat para ulama. Kalau berbeda posisinya, yang atau misalnya ini sholat ini, yang atau. Tapi kalau sama itu maghrib juga, itu semua harus ikut. Kalau misalnya tadi ditanya masbuk, kemudian ada 2 imam begitu, itu ikutin imam yang pertama menurut saya. Tapi wallahu alam juga itu. Buat sendiri lagi 3 imam jadi.
Iya, kadang-kadang begitu ya. Apalagi kalau misalnya yang atu 23, yang atu 11 gitu. Nah, itu res. Atas bawah, ya. Atas bawah. Iya, masih ada ya, betul. Hmm. Ah. Iya, istihad ya, istihad itu. Tepuk-tepukan. Ah. Iya, iya. Pokoknya nggak boleh dua imam kecuali darurat tadi ya. Dua matahari ya, dua matahari. Iya. Artinya kalau dia sholatnya sama, itu memang tidak ini tidak boleh. Sholatnya sama itu tidak boleh. Kecuali tadi dalam keadaan darurat. Tapi kalau sholatnya tidak apa namanya kayak di rest area begitu gitu kan. Kemudian ada dua imam nih yang atau kita nggak tahu nih. Ini sholatnya musafir apa sholatnya tamam ya? Apa saya sholatnya yang 4 apa yang 2 ya? Itu ulama mengatakan nggak apa-apa, 2 juga tidak masalah. Nanti dia naik lagi begitu. Tetap dia naik lagi posisinya. Takhir, takhir. Hmm. Iya. Kalau dia antara imam dan makmum itu tidak harus sama niatnya, itu memang terkait dengan hadis yang kemarin ya, yang Mu'az itu. Jadi ketika dia apa namanya, ketika dia kembali lagi ke kaumnya, dia sholat isya lagi, itu kan beda dia. Yang satu sunnah, yang satu wajib. Nah sehingga tidak, para ulama ini berkomentar ini tidak masalah antara imam dengan makmum dengan niat yang berbeda. Nah itu yang dijadikan dasar tadi ketika misalnya yang satu dia sholat zohor, yang satu dia sholat imamnya dia sholat asar, dia sholat zohor niatnya. Jadi tidak pengaruh dia posisinya dia makmum atau imam, nggak pengaruh dia berbeda niatnya, nggak pengaruh dengan berbeda niatnya dengan dasar tadi hadis yang Mu'az bin Jabal tadi. Tapi ada juga pendapat mazhab yang mengatakan tidak boleh begitu. Artinya ada juga yang jadi akhirnya dia bikin jamaah sendiri, golongannya sendiri, rombongannya sendiri, akhirnya dia bikin jamaah sendiri. Itu ada mazhab yang seperti itu, artinya harus sama begitu ininya. Jadi tidak menerima sholatnya Mu'az bin Jabal tadi, karena itu bukan Nabi yang melaksanakan, tapi sahabat Nabi berdasarkan itu. Jadi yang sahabat yang berbeda tuh niatnya. Jadi kalaupun misalnya dia ikut yang beda niatnya, berarti dia ikut pendapat ijtihad yang terkait dengan Mu'az bin Jabal tadi. Kalau dia misalnya tidak ikut, artinya dia bikin jamaah sendiri, berarti dia ikut pendapat yang nggak boleh harus sama antara imam dengan makmum. Kalau dia maghrib semua, isya semua begitu.
Nah itu kan di situ nanti diskusinya terkait dengan hadis yang Muaz bin Jabal tadi, yang bukan apa dilakukan oleh Rasul tapi dilakukan oleh sahabat, tapi Rasulullah tidak melarangnya, tidak berkomentar begitu, tidak berkomentar. Jadi ya tadi dia ikut sholat apa dia karena tadi kan jamak takhir ya, kemudian yang imamnya itu adalah sholat asar, kita zuhur gitu, zuhur kemudian dia 4 berarti kan, dia 4. Nah itu yang menjadi poinnya itu nanti terkait dengan jamak, apakah boleh 4-2. Berarti yang satu dia ikut imam 4 ya kan, ikut imam terus kemudian dia naik lagi 2 ikut yang asalnya kan belum dia. Jadi itmam semua 4-4 semua, iya. Karena kan kalau itu kan masuknya ke bab jama itu nanti ulama mengatakan abdulnya mana, apa di qasar 2 atau di itmam. Nah kalau Syafi'iyah dia di itmam 4, tetap 4 dia, abdulnya adalah 4. Tapi kalau yang lain itu 2, lebih utama di qasar 2. Jadi kalau mau 4 ya 4 nggak apa-apa, mau 2 tidak masalah. Oh mau sholat sendiri nggak apa-apa, berarti nggak mendapatkan berjamaah gitu aja, tidak mendapatkan berjamaah. Dia kan itu pilihan kita mau sholat sendiri atau mau berjamaah, tapi nanti terkait dengan hukum berjamaah. Nanti kan ada hukum berjamaah sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib. Imam Ahmad bilang wajib. Kalau dia sudah ada depan orang nggak mau berjamaah, dosa dia. Itu kalau yang mengatakan hukum berjamaah hukumnya wajib, karena dulu Rasulullah sampai membakar itu. Ini yang hadisnya kan gitu, sampai pengen membakar, mengancam untuk dibakar rumah-rumah orang yang masih ada di rumah-rumah tapi tidak berjamaah begitu. Nah itu yang dijadikan oleh Imam Ahmad terkait dengan kewajiban sholat berjamaah itu wajib kecuali uzur, seperti uzur-uzur yang lain lah, uzur-uzur sakit dan lain sebagainya. Ada lagi tafadhol. Iya betul. Tapi tadi di dalil-dalil yang tadi itu yang di rumah itu maghrib. Yang lain tidak ada lafaz rumahnya. Nah itu yang menjadi poinnya. Tadi kan di Ibnu Umar tadi kan rakaataini qabla dzuhri wa rakaataini ba'da dzuhri. Kemudian warakaataini ba'dal maghrib fi baitihi. Itu kan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Nah kenapa yang di awal-awal nggak ada di rumahnya begitu? Nah itu akhirnya kan ulama ini yang di rumahnya ini maghrib doang atau yang lain juga di rumahnya juga gitu. Nah itu yang akhirnya para ulama ada yang mengatakan tidak ada keutamaan harus sunnahnya sholat di rumah, sunnahnya di masjid ya di masjid aja begitu. Ada yang seperti itu, tapi ada yang mengatakan tetap sholat sunnah lebih diutamakan, sholat sunnah di rumah. Buktinya tadi yang disebut yang maghrib saja 2 rakaat. Nah pertanyaannya adalah apakah itu pengen Rasulullah? Artinya kan kadang-kadang kita maunya ke rumah gitu kan. Misalnya ada orang yang habis pulang langsung ke rumah, kemudian dia balik lagi. Ada yang begitu, ada yang mau tetap di masjid. Nah itu apakah Rasulullah SAW itu ketika pada maghrib itu dia di rumahnya, setiap hari di rumahnya terus atau tidak? Buktinya tadi hadis yang lain buktinya nggak ada di rumahnya, hanya tadi aja di rumahnya. Bisa jadi Ibnu Umar melihat Rasulullah 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Nah sedangkan sahabat yang lain ketika ada hadis 2 rakaat setelah maghrib tidak ditemukan baitihinya, karena dia melihat 2 rakaatnya di sini begitu. Nah itu yang akhirnya menjadi analisa daripada para ulama tadi begitu. Tapi yang jelas memang fi baiti ada juga. Nah itu apakah sahabat Ibnu Umar, karena memang itu tadi Rasulullah tidak berbicara langsung begitu. Tapi memang faktanya memang Rasulullah ketika habis maghrib di rumahnya. Apakah memang lagi dipanggil Aisyah gitu kan?
ada kebutuhan ke rumahnya, atau memang ini adalah sebuah ubudiyah. Ini kalau di rumah jadi sunnah gitu. Atau memang ada keperluan di rumahnya. Misalnya gantian sholatnya atau gimana gitu. Allah alam, kan itu kan perlu dibedakan antara urusan nabi sebagai sebagai nabi atau sebagai manusia biasa. Kan terkait dengan hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum, kan ada hadis itu. Ketika ada sahabat yang berusaha untuk memprotes dan lain sebagainya, kemudian kata Rasulullah akhirnya harus begini, kemudian salah begitu kan. Nah, kemudian akhirnya terakhir ngomongnya antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasulullah. Kalau memang dari hal keduniawian itu lebih ini, bukan ibadah ya, karena ibadah kan tauqifi, langsung wahyu, maka antum semua para sahabat lebih tahu kalau urusan dunia. Nah, bisa jadi tadi ya, kenapa Rasulullah dia ke rumah itu kan perlu dicari juga ilatnya. Bahasa ininya, bahasa fikihnya, ilatnya kenapanya gitu. Kenapa Rasulullah kok kalau maghrib di rumah? Kalau tadi juga Isya juga, warok ataini ba'dal Isya fi baitihi. Rakaat 2 rakaat setelah Isya di rumahnya. Apakah makan malam gitu kan misalnya? Kan nggak tahu juga. Kemudian balik lagi sini. Tapi habis Isya di rumahnya juga gitu. Nah, apa maksudnya gitu kan? Nah, itu kan nggak ada kejelasan. Tapi giliran subuh zuhur sama tadi zuhur nggak ada kalimat, atau sebelum maghrib nggak ada sebelum Isya ya. Sebelum subuh warok ataini qoblal fajri nggak ada kalimat fi baitihi-nya gitu. Nah, itu yang menjadi poinnya di situ. Meninggalkan maghrib ke Isya maksudnya. Iya, itu juga terkait dengan hadis Isya'ain. Itu ada hadis terkait Isya'ain. Jadi maghrib dengan Isya, menunggu maghrib dengan Isya. Iya. Jadi terkait dengan Isya'ain tadi, artinya Isya dengan maghrib dengan Isya, memang para sahabat seringkali menunggu maghrib dengan Isya begitu. Maghrib dengan Isya. Sunnah di rumah ada. Iya, itu ada. Ada juga yang berpendapat lebih bagus di rumah. Lebih bagus sholat sunnah di rumah, ada. Karena ya itu juga terkait dengan Rasulullah ketika mau masuk ke masjid itu dia langsung memimpin berjamaah. Jadi Rasulullah sholat sunnah dulu di rumahnya. Nah, itu yang jadi poinnya. Tapi itu nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang terkait dengan yang lain. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.